Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang AVL atau kepanjangan dari Adelson, Velsky, and Landis Tree. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu AVL ya. AVL sederhananya adalah seperti suatu binary search tree. Hanya saja pada AVL ini ada faktor seimbang yang nanti kita perlu perhatikan ya. Jadi AVL tree adalah suatu BST dengan kondisi seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah perbedaan tinggi substring kiri dengan tinggi substring kanan paling besar adalah 1. Apa saja yang bisa masuk dalam syarat bisa dikatakan sebagai AVL atau di sini dikatakan sebagai properti dari AVL. Yang pertama adalah AVL itu sendiri adalah suatu BST juga. Kemudian yang kedua adalah untuk beberapa not X, perbedaan tinggi substring kiri dari X dan substring kanan dari X adalah paling banyak 1. Jadi perbedaan tinggi substring kiri dan kanan itu tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini adalah contoh mana yang AVL dan mana yang bukan. Nah, pada sebelah kiri itu bukan AVL karena apa? Ada suatu titik yang tingginya tidak seimbang. Itu pada titik 12. Itu yang 1 2 ya. Sebelah sini itu 2, sebelah sini kosong. Berarti selisihnya lebih dari 1. Kalau dari 8 sih itu enggak terlihat ya, tapi kalau dari 12 ini kelihatan. Sementara yang di sini, nah ini bisa disebut sebagai AVL ya, karena setiap titiknya ini mempunyai subs dengan ketinggian dengan selisih yang tidak lebih daripada 1. Nah, misalkan di sini dia punya 1 dan punya 0. Nah, kalau dilihat selisihnya hanya 1. Kalau dari 8 ya seimbang ya, masing-masing ini levelnya ketinggiannya 2, ini juga 2. Jadi masih dikatakan ini adalah AVL tree. Kemudian jumlah not minimum dan maksimum. Apabila kita asumsikan jumlah tinggi dari AVL tree adalah H dan NH mengindikasikan jumlah dari not dengan tinggi H. Untuk mendapatkan jumlah not dengan tinggi H, kita harus mengisi tree dengan jumlah not yang mungkin. Dengan demikian, jika kita mengisi substring kiri dengan tinggi H-1, maka kita seharusnya mengisi substring kanan dengan tinggi H-2. Hasilnya, jumlah minimum not dengan tinggi H adalah NH sama dengan NH-1 ditambah NH-2 ditambah dengan 1. Tambah dengan 1. Ya, NH1 mengindikasikan jumlah minimum dari not dengan tinggi H1. NH2 adalah mengindikasikan jumlah minimum dari not dengan tinggi NH dengan tinggi H-2. Dan ekspresi 1 adalah mengindikasikan not pada saat ini. Berikut adalah ilustrasinya ya. Jadi tinggi maksimum tadi adalah H1 ya, ditambah dengan H2 ditambah dengan 1 ya. Ini adalah tinggi daripada tree. Sebetulnya adalah leveling ya, kalau kita lihat semacam leveling tinggi itu tingkatan daripada tree level. Nah, berikut ini adalah deklarasi ya, deklarasi dari AVL tree. Jadi pembuatan kelas dari titik not AVL. Nah, pada saat inisialisasi awal nilai balance vector itu ada sama dengan 0 ya. Kemudian di setiap kiri dan kanan itu mirip dengan BST ya, mirip dengan BST, mirip dengan binary search tree. Nah, bagaimana mencari tinggi dari AVL tree? Nah, di sini kita punya fungsi namanya adalah reg-heg yang dipanggil dari fungsi heg. Reg-heg cara mencari tingginya adalah kita melihat ya. Nah, di sini R ini maksudnya adalah root ya, di sini root. Nanti kita ganti saja dengan root. Nah, mencari tinggi adalah dengan cara, nah kita perhatikan ya, left ya, tinggi H itu sama dengan reg-heg dari root left ya. Right H ya sama dengan left self dot reg-heg di sebelah kanan ini adalah mewakili tinggi kiri dan ini adalah mewakili tinggi kanan.
Nah, apabila tinggi kiri itu lebih besar daripada kanan, maka yang kiri akan kita tambahkan dengan 1. Ya. Ini secara rekursif nanti kunci ini. Selainnya, maka yang kanan yang kita tambahkan dengan 1. Itu secara rekursif juga. Nah, ini adalah bagaimana mencari tinggi dari suatu Eiffel tree. Nah, berikutnya kita akan pelajari adalah terkait dengan rotasi. Nah, rotasi ini maksudnya apa? Nah, ada kemungkinan Eiffel ini tidak menjadi Eiffel lagi manakala terjadi suatu penyisipan ataupun penghapusan. Maka ketika ini terjadi, kita harus menyimbangkan kembali pohon tersebut. Nah, cara menyimbangkannya adalah dengan melakukan suatu rotasi. Ya, melakukan suatu rotasi. Nah, jika properti Eiffel tree ya dilanggar pada suatu node X, yang artinya perbedaan tinggi dari left X dan right X itu 2, ya, maka kita akan menyimbangkan Eiffel tree ini agar menjadi seimbang kembali. Ya, kalau 2 kan sudah melebihi 1 ya. Jadi ini harus kita rotasi untuk menyimbangkan kembali daripada tree-nya. Ya, jadi rotasi ini disebut sebagai teknik untuk mengembalikan properti dari Eiffel tree. Dan akan kita aplikasikan pada node atau titik X. Nah, di sini ada tipe-tipe kemungkinan yang bisa muncul atau terjadi suatu pelanggaran. Yang pertama adalah pada saat penyisipan substrik kiri anak kiri. Yang kedua adalah penyisipan substrik kanan anak kiri. Yang ketiga adalah penyisipan substrik kiri anak kanan, dan yang keempat adalah penyisipan substrik kanan anak kanan. Kasus 1 dan 4 ini mudah diselesaikan ya, cukup dengan rotasi tunggal karena dia simetris ya kalau yang 1 dan 4. Tapi bagaimana yang terjadi pada kasus 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Nah, ini yang perlu kita lakukan dengan melakukan suatu rotasi ganda, artinya 2 rotasi tunggal yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah single rotasi. Dalam kasus di bawah ini, simpul X tidak memuaskan properti pohon AVL. Ya, sebagaimana dibahas sebelumnya, rotasi dokumen tidak harus dilakukan pada akar pohon. Ya. Secara umum kita bisa mulai dari node yang dimasukkan, baru kemudian kita berjalan menaiki pohon. Nah, pada saat berjalan tentunya kita akan memperbaiki informasi saldo di setiap node di jalan. Ya, kita akan memperbaiki informasi saldo di setiap node di jalan. Sebagai contoh, nah, kita memiliki tree seperti berikut ini ya. Nah, ini kita masukkan angka 7, maka yang terjadi 9 ini menjadi tidak seimbang ya ketika kita melakukan menginputkan nilai 7. Maka di sini harus kita seimbangkan nih ya dengan melakukan rotasi kiri. Rotasi kiri berarti yang di kiri akan kita geser menjadi ke kanan. Artinya rootnya ini sebenarnya akan berpindah ya. Rootnya akan berpindah ya. Ini 8 menjadi root ya. Kemudian yang 9 sendiri akan menjadi pairnya akan berpindah ya. 9 nanti akan turun ya menjadi child atau root right. Sementara 8 ini akan naik ya. 8 ini akan naik menggantikan angka 9. Maka hasil yang diperoleh adalah yang sebelah kanan. Ya, nah ini kenapa tadi tidak seimbang ya, karena di 9 ini selisihnya 2 ya, di 9 ini selisihnya 2 sudah melebihi dari 1, maka ini harus diseimbangkan. Sebagai contoh ya, ini adalah nanti contoh implementasinya. Pada gambar sebelumnya, setelah masukkan 7 di pohon AVL asli di sebelah kiri, simpul 9 kan tidak seimbang. Nah, kita akan melakukan rotasi tunggal pada angka 9 ya. Tadi rotasi yang terjadi adalah ya, yang sebelah kiri kita simpan terlebih dahulu di W ya.
kemudian sebelah kanan W itu nanti adalah menjadi sebelah kirinya ya, root left, dan rootnya sendiri sama dengan W right gitu. Nah, yang terakhir adalah kita return nilai W nya. Nah, ini adalah merotasi dari kiri ke kanan atau single left rotate. Nah, berikutnya adalah rotasi kanan kanan ya, rotasi tunggal pada kasus 4. Sebagai contoh, nah di sini pada saat kita menginsertkan angka 29, maka sebelah yang 15 ini menjadi tidak seimbang ya, tidak seimbang pada posisi kanan. Maka kanan ini dirotasi ke sebelah kiri ya. Maka hasilnya adalah yang ini naik gitu ya, dirotasi. Nah, jadi pada contoh yang tadi penyisipan 29 di warna VL di sebelah kiri, nah simpul 15 menjadi tidak seimbang. Maka kita melakukan rotasi kanan tunggal pada 15. Akibatnya kanan mendapatkan hasil ya yang di sebelah kanan ini. Nah, implementasi di programnya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi yang kanan akan kita taruh dulu di X ya. Kemudian yang kiri ini menjadi root right, sementara rootnya sendiri menjadi X sama dengan root X left sama dengan root. Nah, kita return nilai X nya. Nah, ini root ya. Jadi ini logika pada single yang kanan. Kalau tadi adalah single kiri ya, jadi mirip ya, cuma tinggal diganti kanan dengan kiri aja sebetulnya. Nah, kasus yang lebih kompleks itu terjadi pada saat double rotation. Ini terjadi pada kasus 2 dan kasus 3. Nah, kenapa ada double rotation? Ya karena ketika dilakukan single rotation itu ternyata masih belum juga seimbang. Maka harus dilakukan single rotation berikutnya untuk bisa menyeimbangkan daripada trinya itu sendiri. Nah, sebagai contoh ya, di sini kita punya ada XYZ di sini ya, XYZ. Yang pertama, ini muncul ketidakseimbangan di sini, maka ini harus kita seimbangkan dulu ya, seimbangkan dulu menggunakan pergeseran kanan ya, jadi kanan menjadi digeser ke kiri. Nah, ternyata malah jadi belah sebelahnya di sini ya, masih belum ya. Maka kita harus melakukan pergeseran lagi yang sebelah Y ini ya, dengan Z. Nanti Z-nya masih belum seimbang ya. Kita melakukan pergeseran kembali ya dengan left rotasi pada Z. Kalau tadi ya rotasinya pada X, berikutnya adalah rotasinya pada not Z gitu. Kalau tadi pada titik X, nah ternyata di rotasi titik X malah jadi Z-nya nggak seimbang, maka dilakukan rotasi kembali pada titik Z, dan terakhir diperoleh hasilnya adalah yang ini. Nah, sebagai contoh kita perhatikan ya susunan pohon di mana terjadi penyisipan angka 7. Nah, 7 disisipkan ya, 7 kita sisipkan. Nah, kan 8 dari ini kan tidak seimbang ya di titik ini ya. Nah, ini tidak seimbang. Maka kita lakukan dulu rotasi pada titik 5. Baru kemudian kita rotasi pada titik yang 8 nih ya. Pada titik 5 diperoleh hasilnya ini. Nah, kemudian kita rotasi nih yang 8 ya. Jadi 6-nya akan bergerak rotasi dengan nilai 8. Ya, rotasi dengan nilai 8. Berarti ini prosesnya adalah kanan dulu baru kemudian left gitu ya, rotasi kanan dulu baru kemudian left. Nah, ini adalah contoh terapannya ya pada rotasi kanan kiri ya, pada rotasi kanan kiri. Nah, di sini kita akan melihat ada balance faktor ya. Tanda min 1 artinya adalah selisihnya masih 1 ya, jadi nggak ada masalah kalau selisih masih min 1 ya. Nah, kalau selisih masih min 1,
ya pada saat kita geser ke kanan ya, tambah ya, di sini kan geser ya, jadi kita melakukan single left, jadi geser kiri dulu ya, geser kiri dulu ya, jika balance faktor ya sama dengan min 1. Kita lakukan pergeseran kiri. Nah selanjutnya berikutnya adalah, berarti kalau balance faktornya tidak ini ya, artinya kalau ini kan hanya selisihnya minus 1 ya, jadi balance faktornya adalah sama dengan minus 1. Nah ini langsung kita lakukan single left rotasi ya, jadi rotasi kiri terlebih dahulu. Nah ternyata masih belum menyelesaikan masalah ya, setelah kiri balance faktornya masih melebihinya 1 ya, ada yang ditemukan lebih 1. Maka di sini kita lakukan untuk rotasi ke kanannya ya, rotasi ke kanannya nanti ya, root balance-nya sama dengan 1 ya, root balance faktornya 1, X balance faktornya adalah 0. Nah selanjutnya Y balance faktor sama dengan 0, root balance faktor sama dengan 0. Terakhir adalah return root. Nah kasus 3 juga mirip dengan kasus 2 ya, jadi ini kan relatif sama. Kalau tadi adalah kanan kiri ya, kanan dulu, kanan kiri ya, kanan kiri rotasi, jadi kita melakukan kanan baru kemudian kiri begitu. Nah yang ini adalah kasus kiri kanan ya. Sebagai contoh kita ada penyisipan angka 5 ya, penyisipan angka 5. Nah di situ muncul atau yang terjadi adalah kita menggeser dulu yang kiri ya, kiri naik, nah baru kemudian yang kanan ya, kanan yang kita rotasi gitu ya. Ini pergeseran kiri, kemudian baru pergeseran kanan atau rotasi kanan. Nah ini adalah untuk kanan kiri ya, pergeseran dari kanan kiri. Jika X sama dengan root right ya, maka kita periksa jika keseimbangan balance dari titik tersebut adalah 1 ya, keseimbangannya adalah 1 belum lebih ya, artinya maka root balance faktornya sama dengan 0 dan S balance faktornya adalah sama dengan 0. Cukup dilakukan single right rotasi. Nah ini jika sebelah kanan ya, kalau kita lihat sebelah kanan ya, ini sebagai X. Nah kita lihat sebelah kanannya seimbangnya berapa. Nah kalau sebelah kanan ternyata seimbangnya 1, nah, maka cukup dilakukan rotasi saja. Tapi kalau sebelah kanan itu tidak 1 ya, maka nah kita berarti yang sebelah kiri di sini ya, sebelah kiri ya, kita lakukan X left, kita simpan di Y, kemudian kita periksa faktor seimbangannya berapa. Oh min 1, oh berarti root balance nya kita nolkan, X balance faktornya itu menjadi sama dengan 1. Selainnya ya, Y balance factor sama dengan 0, root balance factor sama dengan 0, X balance factor sama dengan 0. Selainnya kembali root balance factor sama dengan min 1 dan X balance factor sama dengan 0. Nah yang terakhir Y balance factor sama dengan 0, kemudian kita lakukan rotasinya ya, rotasi single left ya, single left, lalu kemudian dilakukan rotasi single right. Nah berikutnya adalah penyisipan ke suatu Abel tree.
misalnya ke pola tabel mirip dengan PST ya. Jadi setelah masukkan elemen kita perlu memeriksa apakah ada ketidakseimbangan ketinggian atau tidak ya. Jika ada maka fungsi rotasi yang sesuai yang nanti akan dipanggil. Nah, berikut adalah contoh implementasinya. Nah, mungkin agak lebih jelas di sini kan polanya seperti ini ya. Nah, apabila new node ya, node baru itu lebih kecil, maka kan insertnya kan sebenarnya sebelah kiri ya, kan sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat ada root balance factor 0 dan root balance factor itu adalah 1 ya. Maksudnya begini, kalau kita perhatikan yang dimaksud sebagai balance factor ya. Jadi kita perhatikan di sini. Jika ya, jadi tinggi kiri kali tinggi kanan ini adalah balance factor. Kalau posisi 0 berarti posisi titiknya seperti ini ya. Nah, kalau posisi min 1 berarti yang kanan sudah ada, yang kiri belum. Ini berarti balance faktornya ini min 1. Kalau 1 berarti yang kiri sudah ada ya. Yang kiri sudah ada. Ya, yang kiri sudah ada. Jadi kita nanti coba untuk melihat lagi pada potongan programnya. Ya, di sini kita perhatikan jika balance factor adalah 0 tadi ya. 0 itu pada posisi ya titiknya masih seimbang begitu ya. Kanan kirinya sama lah ya. Kanan kiri sama. Maka di set root balance factornya menjadi min 1 ya. Root balance factornya menjadi min 1. Kan pada saat kita menginputkan kan berarti posisinya ya jika lebih kan jadi lebih tinggi ya. Jadi sudah imbang kita masukkan kan otomatis jadi lebih tinggi ya. Jadi ketika sudah imbang tadi kan posisi 0 gitu ya. Kemudian kita masukkan di sini kan ini berarti kan lebih tinggi yang sebelah kiri ya. Ya, lebih tinggi sebelah kiri. Maka root ya, jika root balance factor sama dengan 0, awalnya kan 0 ya. Nah, kita ubah menjadi nanti adalah min 1 ya. Jadi kita inputkan sebelah kiri. Nah, berikutnya ya, jika root balance faktornya sama dengan 1 ya, yang anakannya itu sama dengan 1 ya, balance faktornya, maka root balance factor sama dengan 0 ya, balance faktornya sama dengan 0. Kalau tadi kan kasusnya sebetulnya adalah ini ya, kasusnya itu awalnya sudah ada seperti ini ya. Nah, ini kan artinya 0 ya. Nah, bagaimana kalau root balance-nya adalah 1? Ini kan 0, berarti kan dimasukkan yang memang lebih tinggi masih ya. Itu. Kalau yang berikutnya adalah posisinya begini ya. Nah, posisinya begini, maka kita masukkan 1 lagi. Itu. Maka di sini root balance faktornya menjadi 0. Maka lebih tinggi ya tentunya tidak ya. Tidak lebih tinggi ya. Misalkan kita gambarannya beginilah ya. Tuh. Tidak sama ya. Nah, ini awalnya begini. Nah, ternyata di sini masuk ya. Di sini tadi ini kosong nih ya. Ini belum ada dulu, baru ada ini aja. Nah, ini kemudian baru ini muncul gitu ya, sebagai tambahan. Awalnya ini adalah kosong. Kalau ini awalnya adalah ini dulu ya, ini sebagai awal dulu. Nah, ini ini adalah maksudnya balance 1 yang seperti ini ya. Ini adalah balance 0 ya,
ini adalah balance 1. Kan kalau dimasukkan pasti lebih tinggi ya, gitu. Nah berikutnya, nah ini kita lihat ya, selainnya maka dilakukan right left ya, itu rotasi ganda. Berikutnya, apabila not yang baru itu kan lebih besar, berarti kan masuknya sebelah kanan, maka sebelah kanan itu kita perhatikan apakah jadi lebih tinggi atau tidak ya. Kalau ternyata menjadi lebih tinggi yang sebelah kanan, maka kita akan cek ya. Pertama root balance vektornya dulu. Kalau dia sama dengan min 1 ya, sebelah kanan memang sudah lebih tinggi, kemudian kita masukkan lagi begitu ya. Sebelah kanan memang lebih tinggi ya. Nah, kita masukkan lagi, maka root balance vektor minus 1 kan artinya adalah sebelah kanannya nggak ada ya. Jadi min 1 tuh gambarnya gini lah, kan kanan dibanding kiri tadi ya. Maksudnya min 1 itu berarti ini kosong ya, ini nggak ada. Kemudian kita masukkan ke kanan ya, kan nggak masalah ya. Artinya root balance vektornya menjadi 0 lagi dan tidak menjadi lebih tinggi ya. Jadi maksudnya H-1 ya, root balance vektor itu adalah min 1, itu yang seperti ini ya. Ini artinya pasti dia min 1 ya, pasti dia maksudnya adalah min 1 nih kan, root balance vektor min 1. Kemudian kita insertkan ke kanan, yang baru nih ke kanan, yang baru ya nggak masalah kan, berarti seimbang ya, berarti tidak lebih tinggi, makanya tolernya di set false. Nah berikutnya ya, selainnya jika root balance vektor, ini salah ketik ya, harusnya C. Nah root balance vektor itu sama dengan 0, artinya pada posisi ya node yang mau kita inputkan tuh begini ya, ini kan pasti sama dengan 0 ya. Kemudian dimasukkan ke kanan ya, berarti kan ya menjadi root balance vektornya 1 ya, gitu. Root balance vektornya 1, tapi masih lebih tinggi kan sebelah kanan. Nah selainnya sekarang nih, selainnya artinya adalah pada saat menginsertkan, nah tadi ya selisihnya itu dijumpai adalah 1. Nah pada saat menginsertkan posisinya sudah begini nih, ini adalah 1 kan, kalau ini pasti 1 ya, balance vektornya 1. Nah kalau di sini berarti selainnya ya, selainnya, nah di sini nih selainnya ya, selainnya maka dilakukan nih, perlu dilakukan double rotasi ya, double rotasi untuk memperbaiki agar menjadi seimbang ya, right left rotate. Kemudian di set toler sama dengan false ya, kalau sudah seimbang ya maka sudah selesai ya, tuh. Nah yang terakhir kita kembalikan nilai root ya, root dan nilai toler. Nah ini yang terakhir ya, kita kembalikan nilai root dan nilai tolernya itu ya. Jadi sudah tidak ada yang tinggi, sudah seimbang begitu ya. Nah ini kan berarti kan dimasukkan kanan, maka harus dirotasi. Bagaimana caranya agar dirotasi ya, bagaimana caranya agar terlihat jadi seimbang gitu ya. Nah ini adalah logika pada saat insert. Nah baik, nah implementasi lengkapnya seperti apa, nah bisa kita lihat ya rotasi lengkapnya nanti di ya. Nah ini adalah rotasi lengkapnya pada Python. Nah kita perhatikan ya, jadi yang paling penting adalah pada fungsi rect insert AVL, karena kan semuanya sama ya, hampir sama dengan PST ini ya, sama dengan PST, binary search tree. Yang paling penting nanti pada posisi ini
klik insert. Nah, kita perhatikan ya di sini ya. Nah, ini mulainya. Kalau new node yang baru, maka kita lakukan ya. Artinya kita mulai root itu dari kiri ya. Kalau kiri, ya ini kiri sekarang kita telusuri gitu, belah kiri. Ya, kan dia node yang baru. Nah, dengan melihat yang mana yang kita lihat. Nah, dengan cara melihat, nah di sini ya, dengan cara melihat ini balance vektor awalnya seperti apa gitu, ya. Balance vektor awalnya seperti apa? Nah, kita cek ya tadi dengan logika yang tadi sudah kita ilustrasikan di slide. Balance vektor sama dengan 0 ya. Ternyata lebih tinggi dengan awalnya itu 0. Berarti kan, nah ketika kita masukkan sebelah kiri ya jadi minus ya, karena kanan dikurangi kiri kan tadi, jadi minus 1 gitu, jadi minus 1. Nah, tapi tetap masih lebih tinggi ya tuh. Nah, selanjutnya kita periksa kembali. Apabila dia 1 ya, maka ketika kita masukkan ke kiri ya jadi seimbang ya, 0 sama dengan 0, selisihnya 0, maka telur sama dengan false. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat kita menyisipkan kiri ya, nah itu balance vektornya memang sudah 1 ya, kan ditambah lagi di kiri ya jadi 2, maka ini yang perlu dilakukan rotasi ya. Jadi pada saat balance vektornya itu adalah 1 ya, pada saat balance vektornya adalah 1, kita menambahkan lagi kan menjadi 2 ya, root balance vektornya menjadi 2, harus balance vektornya itu menjadi 2, maka kita lakukan namanya adalah kanan kiri ya, rotasi kanan kiri. Oke, ini terakhir ya, tinggal kebalikannya ya, manakala node-nya lebih besar daripada data yang saat ini ada gitu. Nah, ini kebalikannya, maka ini yang lakukan adalah kanan ya. Maka karena kanan ya, ini bedanya. Nah, di sini nih, kalau dia minus 1 ya kan ya, balance-nya sudah 1, ya kan, kanan kanan kiri kan, maka harus balance-nya jadi 0 ya, seimbang gitu. Nah, selanjutnya jika harus balance 0 maka root balance vektornya jadi 1. Nah, kalau dia root balance vektornya 1 tadi ya, kemudian kita ingin menambahkannya kembali, nah maka ini perlu dilakukan rotasi ganda ya, rotasi ganda. Nah, maka ini adalah fungsinya ya daripada rotasi ganda ya. Oke, ini adalah rotasi ganda. Nah, kita perhatikan ya. Jadi kanan kiri, maka dia akan melakukan kanan dulu ya, baru nanti kiri gitu. Nah, ini juga sama nanti ya, single left. Bedanya nanti ini ya, ini kalau ini kita dari kanan, nah ini adalah yang kalau mulainya dari kiri. Nah, ini kita perhatikan di sini nanti ya. Itu yang mempengaruhi, itu yang membedakan nanti. Oke ya, nah ini dari kanan kiri. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau dari kiri, maka kita lihat dulu nih balance vektornya. Kalau dia sama dengan min 1 ya, maka kalau kita tambahkan kan menjadi seimbang ya, root balance vektor seimbang. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan melakukan rotasi ya, ini menjadi root hasil daripada rotasinya ya, gitu. Nah, kemudian nah ini yang tadi sudah dibahas ya pada slide ini, juga sudah dibahas. Nah, jadi yang paling bermain nanti di sebelah sini ya, yang perlu kita pahami. Di sini
dan juga sebelah sini nih, ya. Ini ya insert ya, jadi awal mulai dari pada saat insert. Nah, kita harus melakukan apa ya. Nah, jadi tadi kalau sudah melebihi baru kita single double ya. Kalau sudah melebihi dari 2 itu double rotasi. Nah, disitu juga sama nih, double rotasi. Double rotasi berarti mulai dari single rotasi dulu, baru kemudian single rotasi berikutnya ya, gitu, untuk memperbaiki susunan daripada avelnya agar kembali lagi menjadi seimbang ya. Nah, terakhir ya tinggal kita uji ya, ini adalah fungsi mainnya nanti ya, atau nanti akan kita coba uji. Nah, tinggal nanti dipanggil fungsi ini, kemudian kita jalankan ya, untuk file 3 ya, VL ini datanya. Nah, nanti akan diinsert satu-satu ya, insert satu-satu, kemudian dicetak hasilnya kan seperti apa ya. Nanti kurang lebihnya materi AVL sampai di situ dulu. Terima kasih ya, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.